Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik semua. Dalam kesempatan kali ini, kita akan bicara mengenai bagaimana sih kita mengenal sosiopreneur dalam bidang kesehatan, ya. Jadi sosiopreneur atau kewirausahaan sosial dalam bidang kesehatan seperti apa, maka itu akan diperkenalkan pada perkuliahan kali ini. Nah, saya awali dengan definisinya dulu ya buat rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau kita bicara sosiopreneur ya, maka secara sederhananya sosiopreneur ini kan dia terdiri dari dua kata ya, ada sosio dan ada entrepreneur. Jadi ketika kita bicara sosiopreneur atau yang mungkin di bahasa Indonesia-kannya lebih dikenal dengan konsep kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship, ini sebenarnya adalah sebuah pendekatan kewirausahaan atau bisnis, tapi si kewirausahaannya ini dilakukan atau digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial. Ya, jadi kalau kita bicara definisi sederhananya, sosiopreneur atau kewirausahaan sosial ini adalah bagaimana teman-teman membuat sebuah konsep bisnis yang konsep bisnisnya ini digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial. Itulah sosiopreneur. Ya, jadi konteksnya ada pada penyelesaian masalah sosial. Nanti lebih detailnya ciri-cirinya akan saya bahas pada slide-slide yang lain. Ya, nah yang berikutnya rekan-rekan sekalian, ini ada sebuah quotes yang cukup menarik. Ya, dikatakan bahwa bagi sebagian orang, masalah sosial itu adalah tragedi yang menimpa manusia. Ya, tapi bagi seorang wirausaha sosial, ya, bagi seorang yang menggeluti dunia social enterprise, maka masalah sosial ini adalah sebuah peluang untuk melakukan perubahan. Ya, melakukan perubahan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, sekaligus di satu sisi dia bisa mendapatkan benefit dari upaya penyelesaian masalah yang dia lakukan. Ya, nah kalau kita bicara social entrepreneur juga, ini disampaikan oleh ada namanya Bill Drayton, dia adalah foundernya Ashoka. Jadi bisa dikatakan Bill Drayton ini adalah bapaknya salah satu bapak social entrepreneur gitu ya. Dia mengatakan bahwa kalau kita bicara social entrepreneur ya, ini tuh ibaratnya bukan seperti ada orang yang butuh makan ya, terus kamu ngasih dia ikan. Enggak seperti itu social entrepreneur itu dalam menyelesaikan masalah sosialnya. Atau bahkan tidak cukup tuh ketika ada orang lapar, kamu ajarkan dia untuk mancing gitu. Nggak cukup gitu, lebih cuma sekedar mengajarkan orang itu untuk mancing. Tapi ketika bicara social entrepreneur, Bill Drayton ini mengungkapkan bahwa orang-orang yang bergerak dalam dunia kewirausahaan sosial, dia tidak hanya ibaratnya ketika menemukan orang lapar, dia memberikan ikan bagi orang tersebut. Atau tidak hanya setelah memberikan ikan, dia mengajarkan orang itu untuk bagaimana memancing. Tapi lebih dari itu, mereka tidak akan berhenti sampai orang ini mampu mendorong masyarakat di sana untuk membuat atau membangun sebuah industri perikanan. Ya, jadi konteksnya seperti itu, adik-adik semua ya. Jadi social entrepreneur itu menyelesaikan masalahnya bukan bukan dengan cara yang instan dan dalam waktu yang sempit atau untuk menyelesaikan masalah setelah selesai dibantu oleh kalian, setelah itu muncul masalah baru ya. Jadi dengan adanya konsep bisnis social enterprise ini atau kewirausahaan sosial ini, bagaimana teman-teman mampu memberdayakan agar masyarakat-masyarakat yang terdampak dari permasalahan itu dia bisa mandiri untuk menyelesaikan masalahnya itu sampai kapanpun. Ya, itulah konsep kewirausahaan sosial. Nah, maka dari itu, dari berbagai banyak definisi, konsep ya, atau prinsip-prinsip yang banyak disampaikan mengenai konsep kewirausahaan sosial, maka jika itu diresumekan, kewirausahaan sosial ini sebenarnya memiliki 5 ciri utama. Ya, jadi yang pertama, kalau kita bicara kewirausahaan sosial, teman-teman bikin bisnis nih, kewirausahaan sosial gitu ya, konsepnya social enterprise gitu.
Maka yang pertama, ya, teman-teman itu harus punya social mission-nya atau goals-nya yang berhubungan dengan hal-hal untuk mengatasi masalah sosial yang ditemukan. Kalau dalam konteksnya teman-teman adalah orang-orang yang bergerak di dunia kesehatan sebagai sarjana kesehatan masyarakat, maka usaha tersebut mesti memiliki misi untuk menyelesaikan salah satu permasalahan kesehatan yang mana. Ya, jadi lahirnya usaha itu dikarenakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Ya, jadi di sini ciri yang pertama. Jadi beda dengan misalkan teman-teman bikin usaha, nanti kalau ada laba usahanya saya pakai untuk ngatasin masalah tertentu. Beda. Kalau bicara social enterprise, diawalinya harus dari masalah dulu gitu. Misal teman-teman melihat ada, loh kok di sini permasalahan gizinya tinggi ya di daerah sini gitu. Nah, maka dimulai dari situ dulu gitu. Bagaimana teman-teman bikin sebuah konsep bisnis untuk menyelesaikan misi sosial berkaitan dengan gizi buruk di daerah itu gitu. Katakanlah demikian. Atau teman-teman mau ngambil masalahnya tentang penyakit tidak menular gitu ya. Atau tentang kesehatan mental atau terhadap akses terhadap pelayanan kesehatan. Apapun itu gitu, ya. Apapun itu misi berkaitan dengan isu-isu kesehatan, ya. Teman-teman jadikan itu sebagai latar belakang untuk membangun konsep kewirausahaan sosialnya, itu menjadi salah satu ciri social entrepreneur. Ya. Jadi diawalinya harus saya tuh bikin usaha untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang mana. Jadi usahanya didasari pada permasalahan kesehatan apa yang ingin saya selesaikan. Jadi beda kalau teman-teman, wah saya bikin bisnis apapun ya sukses, setelah itu saya akan membagikan sebagian keuntungan saya untuk menyelesaikan masalah yang ini. Nah, kalau social entrepreneur, tujuannya itu tuh harus di awal. Bukan nanti begitu kalian sukses, baru kalian akan menyelesaikan masalah yang mana. Ya, ini ciri yang pertama. Ya, jadi harus ada misi sosial atau goals untuk menyelesaikan permasalahan apa, maka kalian bikin konsep bisnis apa. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cirinya adalah aktivitas kewirausahaan sosial ini tuh harus dapat mampu memberdayakan. Ya, makanya tadi kan dibilang, analoginya social entrepreneur ini tidak hanya sebatas memberikan ikan pada orang yang lapar, atau bahkan tidak hanya sebatas mengajarkan orang itu untuk bisa mancing dan dapat ikan sendiri. Bahkan lebih dari itu, bagaimana caranya agar bisa terbentuk industri perikanan ya dari masyarakat-masyarakat yang terberdayakan tadi. Nah, maka konsep pemberdayaan ini penting, nanti nyambungnya dengan keberlanjutan ini tuh. Ya. Jadi bagaimana ya teman-teman bisa membangun sebuah usaha kalau konsepnya social entrepreneur harus ada prinsip pemberdayaan di sana. Apakah itu yang melakukan kegiatan bisnisnya yang diberdayakan? Jadi artinya kita yang melakukan aktivitas usahanya atau masyarakat yang melakukan aktivitas usaha social entrepreneur itu mereka memberdayakan dirinya sendiri. Atau kalau enggak, kita yang memberdayakan orang lain melalui konsep pemberdayaan sosial yang kita lakukan. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di slide berikutnya, ya. Tapi prinsip yang kedua, teman-teman harus ada prinsip pemberdayaannya. Jadi kalau selama ini judulnya adalah social enterprise, tapi dalam bisnisnya dia hanya melibatkan orang-orang profesional aja gitu ya, tanpa melibatkan masyarakat yang menjadi target sasaran untuk diberdayakan, itu bukan social entrepreneur. Ya. Maka ciri yang kedua adalah dia harus punya prinsip pemberdayaan. Ya. Nah, yang ketiga, social entrepreneur ini dia pun tetap harus mematuhi kaidah-kaidah atau etika atau prinsip-prinsip bisnis pada umumnya. Jadi ketika teman-teman cerita bahwa, oh ini kita akan membangun social enterprise gitu ya, social entrepreneur. Gimana caranya? Oh saya akan buka donasi. Setelah melakukan donasi, ya udah gitu, kita akan melakukan kegiatan itu. Ya. Nah, artinya apa? Ketika bicara social entrepreneur, dia beda dengan charity atau filantropi yang sifatnya hanya mengandalkan pemberian bantuan atau kedermaan seseorang. Ya, bisa jadi
donasi atau kedermaan seseorang itu dijadikan modal, tapi si modal itu harus didorong untuk bisa menjalani atau harus bisa mendorong terlaksananya sebuah program bisnis yang baik gitu, ya. Jadi kalau tidak ada proses bisnisnya yang dilakukan dalam aktivitas social entrepreneur itu, maka itu namanya bukan social entrepreneur, tapi lebih kepada ya kegiatan charity aja gitu, kegiatan sosial yang mendapatkan pendanaan dari banyak pihak gitu, bukan bisnis. Maka karena ini adalah tetap konsepnya konsep bisnis, maka dalam pelaksanaannya yang menjadi ciri berikutnya adalah bagaimana etika-etika, bagaimana prinsip-prinsip bisnis ini tetap melekat dalam pelaksanaan kegiatan kewirausahaan sosial, ya. Etika bisnisnya harus tetap ada, ya, seperti yang perkuliahan sebelumnya yang pernah kalian dapatkan gitu ya. Kemudian juga harus ada rasa responsibility, ya, tanggung jawab terhadap kepercayaan modal, ya, atau misalkan donasi yang diberikan untuk menggulirkan usahanya, ya. Kemudian harus ada akuntabilitas dan transparansi dan lain sebagainya, ya. Jadi secara prinsip bisnis ini harus melekat dalam aktivitas kewirausahaan sosial yang kalian lakukan, ya. Ini ciri yang ketiga. Nah, ciri yang keempat, ini tentu berkaitan dengan ciri yang pertama tadi. Karena aktivitas sosial entrepreneur ini didasari pada tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial atau kesehatan tertentu, maka tentu kewirausahaan sosial ini harus memberikan dampak sosialnya. Ya, jadi tidak hanya tertulis atau tidak hanya ini menjadi latar belakang atau tujuan kenapa usaha ini ada, tapi memang secara praktiknya di lapangan, aktivitas kewirausahaan sosial yang kalian lakukan mampu membawa perubahan terhadap masalah yang kalian ingin selesaikan tadi, ya. Jadi ini ciri yang keempat, ya. Secara praktis dia harus memberikan impact terhadap permasalahan sosial yang ingin kalian selesaikan. Misal, apakah menurun kejadian stunting di sana? Apakah menurun kejadian faktor resiko tidak menular di sana? Apakah jumlah remaja yang mengalami gangguan kesehatan mentalnya pun berkurang dengan adanya kewirausahaan sosial yang kalian lakukan, ya. Apakah kemandirian masyarakat, ya, secara ekonominya pun meningkat, ya, dari usaha yang kalian lakukan dan lain sebagainya. Artinya dampak-dampak sosial ini mesti muncul, ya, dan dapat terukur dalam sebuah pelaksanaan kegiatan kewirausahaan sosial yang kalian lakukan, ya. Nah, ciri yang kelima, dia harus sustain gitu ya, ada sustainability-nya, ada keberlanjutannya dari aktivitas usaha yang kalian lakukan. Jadi namanya ini bisnis, ya bisnis itu harus berkelanjutan, ya. Jangan cuma sebatas seperti kalian mengerjakan sebuah proyek yang ada timeline atau masa waktu pelaksanaan kegiatannya. Setelah kegiatan itu selesai, maka selesai pula seluruh rangkaian aktivitas kegiatan itu. Nah, yang namanya social enterprise, dia harus ada keberlanjutan. Kalau enggak, ya mungkin yang kalian lakukan hanya sebatas project base gitu, ya, bukan social enterprise. Nah, maka dia harus berlanjut. Maka tadi disampaikan, harus bisa ya ngatasin orang lapar itu dengan kita membangun sebuah industri perikanan, kata Bill Drayton itu kan gitu. Nah, maka ini sustainabilitasnya pun menjadi penting, ya. Jadi bagaimana caranya agar aktivitas kewirausahaan sosial ini pun tetap berlanjut, bahkan mungkin bisa dikembangkan untuk banyak tempat, atau juga mungkin bahkan bisa dikembangkan untuk menyelesaikan banyak permasalahan yang hampir mirip atau serupa, ya. Jadi ini ciri khasnya. Jadi kalau teman-teman mau bikin usaha, judul usahanya adalah kewirausahaan sosial, konsepnya kewirausahaan sosial, maka 5 ciri ini mesti ada dalam penyelenggaraan kegiatan usaha yang kalian lakukan, ya. Ini ciri-cirinya. Oke. Nah, yang berikutnya saya ingin tunjukkan ini. Ini tuh apa sih, Dok, gitu. Ini adalah konsep ikigai, ya, atau tujuan atau nilai hidup yang biasa dikembangkan atau menjadi acuan bagi orang-orang Jepang, ya. Di orang Jepang tuh ada yang namanya ikigai. Nah, ikigai itu apa? Ini nih, ikigai itu adalah yang titik merah di tengah ini, ya. Yang kotak ini
inilah yang dikatakan ikigai oleh orang-orang Jepang itu gitu ya sebagai prinsip hidupnya. Ya, apa sih ikigai itu? Ikigai itu adalah ya irisan dari keempat hal ini, ya. Jadi contoh ya, kamu mengerjakan segala sesuatu yang kamu cintai, ya, kamu sukai, dan memang kamu tuh jago di bidang itu, itulah yang dikatakan dengan passion. Ini irisan dari dua dua titik atau dua lingkaran, apa yang kamu suka dengan apa yang kamu jago di situ, itulah yang dikatakan passion, ya. Tapi ada juga ya konsepnya itu irisan dari kamu tuh jago ngerjain itu, memang kamu kompeten dalam bidang tersebut dan kamu dibayar untuk melakukan itu, maka itulah yang dikatakan profesional, ya. Walaupun kamu nggak suka itu, tapi ketika kamu mengerjakan itu dan dibayar dan kamu memang jago di bidang itu, itulah dikatakan profesional, ya. Ada juga gitu ya irisan dari bidangnya tuh bidang yang kamu cintai, ya, dan ternyata dunia, ya, membutuhkan atau sedang mengalami permasalahan dalam urusan di bidang yang kamu cintai itu. Dan ketika kamu bergerak dalam melakukan itu, maka itulah yang dikatakan misi, ya. Nah, ada irisan yang berikutnya, ketika memang masyarakat membutuhkan atau ada masalah dalam, bidang-bidang sosial atau bidang kesehatan tertentu, dan kamu dibayar untuk melakukan itu, maka itu dilakukan dengan, disebutkan juga dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasional, ya. Nah, yang terbaik itu adalah kamu mengerjakan apa yang kamu jago, ya, kompeten di bidang itu, ya, kamu mencintai bidang tersebut, ya, kamu dibayar untuk melakukan itu dan ternyata dunia pun membutuhkan atau ingin atau bisa diselesaikan masalahnya dengan apa yang kamu lakukan tadi. Nah, itulah yang dikatakan ikigai, ya. Bagaimana kamu bisa, mendapatkan irisan untuk melakukan sebuah pekerjaan atau menjalani masa depan sesuai dengan apa yang kamu cintai, sesuai dengan apa yang kamu jago di bidang itu, sesuai dengan apa yang memang juga ternyata dunia membutuhkan, ya. Terhadap hal-hal yang kita kerjakan tadi untuk membuat kesejahteraan dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dunia tersebut, ya, dan kamu dibayar untuk melakukan itu, ya. Nah, aktivitas social enterprise adalah salah satu cara untuk kamu bisa mencapai ikigai-nya tadi. Kenapa? Karena dia diawali dari masalahnya apa sih yang sedang terjadi di dunia ini gitu. Kalau ternyata kamu pun senang bidangnya itu, misalkan ada masalah gizi. Kamu memang senang bidangnya gizi masyarakat, dan ternyata kamu jago dalam urusan-urusan gizi gitu, karena misalkan saya senang masak, saya tahu komposisi gizi yang baik gitu ya, atau kamu, senang di pemberdayaan masyarakat gitu ya, untuk mengatasi masalah gizi gitu ya, dan ternyata kamu pun dibayar untuk melakukan itu. Nah, maka itulah kenikmatan pekerjaan, kenikmatan hidup yang kamu akan alami. Ya, karena kalau misalkan kamu dibayar, kamu jago untuk melakukan itu, tapi kamu nggak passion, ada tekanan, ya, tekanan batin dalam diri kamu untuk mengerjakan itu, ya. Kamu senang melakukan itu gitu kan, dan kamu jago dalam hal tersebut, tapi kamu nggak dibayar, ya anak istri mau makan apa, ya. Kamu senang untuk mengatasi masalah-masalah sosial gitu ya, kamu dibayar juga untuk mengatasi itu gitu kan, tapi saya nggak jago, ya masalah sosialnya pun nggak akan maksimal terselesaikan. Ya, karena kamu nggak kompeten dalam melakukan itu, ya. Jadi, apa yang mesti dilakukan? Sebenarnya nanti ketika teman-teman ingin mencari tujuan hidupnya apa, atau, karir ke depannya gimana, atau, rencana masa depan yang ingin dibangun seperti apa, maka saran saya adalah coba cari, ya, sebuah rencana karir atau rencana masa depan kalian yang bisa menjadi irisan semuanya. Kamu suka itu, kamu jago dalam bidang tersebut, kamu dibayar untuk melakukan itu gitu kan, dan ternyata di dunia atau di Indonesia terdapat permasalahan yang dengan kamu melakukan activity atau kegiatan atau pekerjaan tersebut, permasalahannya bisa terbantu untuk diselesaikan, ya. Nah, kewirausahaan sosial ini menjadi salah satu tools untuk teman-teman bisa mencapai ikigai-nya teman-teman, ya. Salah satu ya, bukan satu-satunya, oke.
Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya ekosistem social entrepreneur yang ada di Indonesia? Ya, bagaimana sih dok supportnya atau ekosistemnya yang berkembang di Indonesia itu berkaitan dengan social entrepreneur? Nah, kita akan coba lihat satu persatu dalam berbagai aspek. Ya, kalau kita melihat aspek kebijakan, ya sebenarnya kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai budaya kewirausahaan itu tuh udah banyak, ya. Ada RUU Kewirausahaan Nasional di tahun 2015, ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Nomor 25 tahun 2007, ada Gerakan Kewirausahaan Nasional gitu ya, ada paket kebijakan kewirausahaan dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara culture kewirausahaan, ini pemerintah dari segi kebijakan sudah banyak mendukung itu. Namun memang sayangnya tidak ada satupun kebijakan yang berkaitan dengan kewirausahaan sosial. Jadi kalau kita bicara kebijakan, kebijakannya nanti mengacu pada kebijakan-kebijakan yang urusannya dengan aktivitas kewirausahaan. Ya, jadi nggak ada yang secara spesifik bicara untuk kewirausahaan sosial. Ya, terus dari segi finansial gimana? Ah, ini nanti akan dibahas khusus nih di slide khusus ya. Jadi sebagai apa namanya pembuka lah ya sebelum kita nanti masuk ke slide-nya tersendiri. Kalau kita bicara bagaimana dukungan finansial untuk pelaksanaan social enterprise, pada saat ini ya kita bisa menemukan banyak skema pendanaan untuk melakukan aktivitas kewirausahaan sosial. Ya, dari mulai program pemerintah, dari mulai perusahaan, dari mulai LSM ya, dari mulai angel investor ya, dari mulai social entrepreneur lainnya itu bisa kita akses. Ya, nah bagaimana detailnya atau apa aja jenisnya nanti akan kita bicarakan di slide khusus. Ya, nah yang berikutnya kalau kita bicara dukungan, ya bagaimana sih dukungan terhadap social enterprise terhadap orang-orang yang melakukan apa namanya aktivitas social enterprise dan apakah ada dukungan sarana prasarana dan lain sebagainya. Jadi yang pertama kalau kita bicara dukungan, memang mayoritas dukungan itu masih datangnya secara personal, belum jadi kolektif, belum jadi isu yang seperti masyarakat atau orang tua pada umumnya tuh merasakan bahwa kalau kamu jadi PNS, saya akan dukung, ya. Belum seperti itu gitu. Karena mayoritas mungkin orang tua kita, mayoritas atau masyarakat kita berharap kalau mereka punya anak, anaknya tuh dia bisa bekerja, ya. Bekerja mendapatkan penghasilan yang baik, ya, yang terjamin. Ya, dan yang paling terjamin jadi apa? Jadi pegawai negeri sipil. Kan biasanya begitu. Jadi kalaupun ada dukungan-dukungan yang sifatnya datang pada orang-orang yang menjalani aktivitas social enterprise, itu dukungannya biasanya masih konteksnya personal, ya belum jadi apa ya satu satu dukungan yang kalau di mata orang-orang social enterprise itu bagus, karena belum banyak orang yang kenal social enterprise. Jadi buat sebagian orang, ya orang akan lebih mendukung kepada hal-hal yang memang lebih terjamin gitu ya dari segi penghasilan, gaji dan lain sebagainya. Nah, maka ini sebenarnya masih PR nih di Indonesia. Jangankan social enterprise, untuk orang menjadi seorang entrepreneur aja dukungannya kan mungkin belum atau masih belum sebanyak ketika orang itu menjadi pekerja dan katakanlah itu pegawai negeri. Ya, ini bicara dukungan. Dan kalau kita bicara infrastruktur, sebenarnya social enterprise ini tuh infrastrukturnya, pusat inkubasinya, pusat pelatihannya dan lain sebagainya sudah banyak ditemukan. Hanya saja memang ditemukannya baru di kota-kota besar. Ya, kalau di luar kota-kota besar, rada sulit juga akses dukungan terhadap infrastruktur dan sarana prasarana untuk menjalankan kegiatan social enterprise ini. Ya, karena kan memang terminologinya belum apa namanya, belum selazim atau sebanyak orang tahu dibandingkan dengan kewirausahaan gitu ya. Jadi kalau ngomongin kewirausahaan mungkin semua orang banyak yang tahu. Tapi ketika kita bicara kewirausahaan sosial, belum tentu semua orang tahu. Nah, dan dukungan ini lebih banyak munculnya di kota-kota besar, ya, sarana prasarana, infrastruktur, SDM dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian kalau kita bicara budaya, sebenarnya ada budaya yang mendukung dari masyarakat Indonesia berkaitan dengan pelaksanaan social entrepreneur ini. Apa itu? Yaitu semangat kolektivitas atau gotong royong, ya. Itu jadi
satu value, satu budaya yang positif dalam membangun gerakan social entrepreneur. Kenapa gitu ya? Karena saya kasih tahu dulu ke kalian semua gitu bahwa Indonesia itu menjadi 3 besar negara di seluruh dunia yang paling dermawan. Ya, ini kita harus berbangga. Jadi pernah ada survei ya berkaitan dengan namanya World Giving Index gitu ya. Sebuah indeks yang mengukur bagaimana tingkat kedermawanan suatu negara yang dilihat dari bagaimana negara tersebut mau mengeluarkan uang untuk membantu permasalahan-permasalahan sosial di negaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana orang-orang di negara itu mau mengeluarkan uang untuk membantu permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara-negara lain, gitu ya. Dan yang ketiga, bagaimana keinginan dari masyarakatnya atau warganya untuk menjadi seorang relawan, ya. Ada 3 kriteria itu untuk menentukan World Giving Index. Dan di Indonesia, ya, dengan budaya kolektivitasnya yang baik, gitu ya, dia mencapai 3 kriteria itu skornya tinggi sehingga menempatkan Indonesia pada negara paling dermawan di seluruh dunia dengan urutannya 3 besar. Ya, ini jadi satu iklim yang baik ketika membangun semangat kewirausahaan sosial. Ya, karena apa? Kita bisa dapat volunteer, kita bisa dapat skema pendanaan dari masyarakat, baik itu secara perseorangan maupun kolektif melalui crowdfunding gitu ya. Itu mendukung di Indonesia. Ya, hanya saja ada kekurangan atau budaya yang kurang baik di Indonesia tuh ini nih. Competitiveness-nya tuh kecil. Ya, kita lihat Indonesia ada di garis yang ini nih, ya. Ini tuh maksudnya apa sih, Pak? Gitu ya. Jadi ini menggambarkan tingkat kebahagiaan warga negara dibandingkan dengan pendapatan per kapitanya atau pendapatan tiap orang per tahun lah. Kita lihat nih Indonesia, pendapatannya kecil, tapi tingkat kebahagiaannya tinggi gitu ya. Karena kalau prinsipnya di Indonesia, makan atau tidak makan, yang penting kumpul, mereka udah bahagia. Nah ini nih kurangnya kalau kita bisa lihat dari budaya gitu ya, dengan pendapatan atau pencapaian yang sedikit gitu ya, pendapatan orang Indonesia yang tidak terlalu besar, kecil gitu ya, tapi tingkat kebahagiaannya tinggi. Artinya apa? Tingkat kompetitifnya atau budaya kompetitifnya itu kurang terbangun dengan baik gitu. Sehingga kalau kita bicara konteksnya kewirausahaan, jangankan kewirausahaan sosial, ini bisa menghambat bagaimana terjadi pertumbuhan atau perkembangan kewirausahaan maupun kewirausahaan sosial di Indonesia. Ini kalau kita bicara budaya, ya. Nah, kalau kita bicara modal manusia gitu ya, sekarang tuh banyak orang-orang yang jago social entrepreneur tuh banyak, ya. Tapi memang lagi-lagi dia lebih banyak terfokus atau terkonsentrasi di kota-kota besar, ya. Tapi sebenarnya dengan adanya teknologi seperti saat ini bisa jadi salah satu solusi untuk orang-orang yang mendalami social entrepreneur itu untuk bisa berbagi dengan yang lainnya, ya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, tidak semua juga di Indonesia akses terhadap internetnya pun baik. Jadi tetap aja masih bisa berkendala. Ini kalau kita bicara modal manusia. Nah, lalu gimana kalau kita bicara ekosistem kondisi pasar atau market? Nah, teman-teman ya, kalau kita bicara market, Indonesia itu tuh jadi market yang seksi untuk jualan, ya. Jangankan untuk bangsa Indonesia, untuk orang-orang luar negeri pun mereka banyak menyasar penduduk Indonesia yang jumlahnya banyak, penduduk menengah ke atasnya pun lumayan banyak, gitu kan? Ya, ini merupakan satu hal yang potensial, gitu ya, untuk mendorong terdapatnya market, gitu ya, untuk mendapatkan calon pembeli. Jadi calon pembeli itu Indonesia tuh udah jadi satu hal yang menarik lah, bahkan dia seksi tidak hanya untuk orang-orang yang jualan di Indonesia aja, tapi di luar negeri pun menjadikan Indonesia itu sebagai market. Nah, hanya saja kelemahannya, warga negara kita, orang-orang yang mendalami aktivitas entrepreneur, dia tidak bisa memahami bagaimana caranya untuk masuk ke target market mereka. Ya,
Ini tuh tantangannya. Tapi kalau kita bicara marketnya banyak. Mau bicara social entrepreneur, marketnya banyak gitu ya. Apalagi tadi dengan budaya yang mereka kolektivitasnya tinggi, kita angkat isu sosial tertentu, narasinya bagus, ya kita jual produk atau jasa dari apa namanya permasalahan yang ingin kita selesaikan tadi, bisa jadi masuk ke masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pasarnya gitu ya, untuk mereka mau beli produk atau jasa yang kita jual tadi ya. Karena pasarnya sangat potensial. Nah, kalau bicara lokasi geografis ya sebenarnya dengan kondisi geografis yang beragam di Indonesia, maka sebenarnya sumber daya alamnya pun melimpah, beragam juga. Itu sebenarnya jadi salah satu potensi bagi masyarakat Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan kewirausahaan, baik itu kewirausahaan secara umum maupun kewirausahaan sosial. Ya, hanya saja memang karena letaknya pun yang sangat beragam, ya kondisi geografis yang sangat beragam, ya itu pun menjadi tantangan. Ya, apakah aksesnya sulit, ya terhalang lautan, ya terhalang akses internet yang sulit di daerah tertentu gitu kan. Memang ini menjadi kendala juga di satu sisi. Ya. Jadi inilah kalau kita bicara ekosistemnya bagaimana kewirausahaan sosial di Indonesia, ya ada plus minusnya lah gitu. Ada hal-hal yang mendukung dan ada hal-hal juga yang sebenarnya menjadi hambatan. Nah, khusus berkaitan dengan pendanaan, karena ini suka banyak yang nanya gitu ya. Jadi, kalau kita mau memulai usaha, ya, khususnya kewirausahaan sosial, dari mana kita bisa dapatkan sumber dananya, ya. Jadi yang pertama, sumber dana yang bisa kita akses untuk melakukan kegiatan kewirausahaan sosial, ya sama aja dengan kewirausahaan pada umumnya. Kita bisa dapat dari dana komersial, ya. Bisa dengan minjem ke bank, ya. Bisa dengan nawarin modal tapi dengan target financial return, pengembalian dana dari keuntungan usaha yang dilakukan terhadap investor tadi gitu ya. Ada juga yang melalui pegadaian, ada juga yang melalui pinjaman non perbankan kayak lembaga-lembaga leasing kayak gitu kan itu non perbankan. Jadi kalau kita bicara dari mana dapatnya ya sama, dari dana komersial pun bisa. Sama halnya dengan aktivitas-aktivitas bisnis pada umumnya, ya. Nah, tapi yang membedakan ya, aktivitas kewirausahaan sosial ini bisa muncul dari jenis sumber dana lain. Ya, ada yang namanya dana semi komersial. Dana semi komersial itu dari mana? Dari iuran anggota gitu. Misal, masyarakat di lingkungan tertentu gitu ya, dia pengen bikin koperasi atau masyarakat di situ pengen untuk mengatasi masalah gizi, mereka bikin warung gizi. Nah, modalnya dari mana? Dari iuran masyarakat itu. Itulah yang dikatakan dana semi komersial. Ya. Atau ada juga penanaman modal non dividen dan social investment. Jadi dia ngasih modal, tapi modalnya itu tidak berharap untuk ada pembagian profit. Ya saya mau bantu aja ngasih modal ke kamu, nanti kembaliin aja modalnya ke saya gitu. Ketika kamu udah bisa mendapatkan penghasilan yang bisa nutup untuk pembayaran modal tadi. Jadi sifatnya itu, ya. Penanaman modal tapi non dividen. Jadi dia tidak mengharapkan ada bantuan bagi hasil. Yang penting modalnya balik aja. Saya mau buat bantu kegiatan yang kamu lakukan. Itu namanya dana semi komersial. Atau yang ketiga, yang semi komersial itu dia pinjaman lunak. Artinya dia memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah, jangka waktu yang sangat panjang. Ya, ini dana semi komersial. Ini bisa diakses sebenarnya juga untuk kalian mau bikin usaha konvensional juga di luar kewirausahaan sosial juga sebenarnya ini masuk. Ya, tapi ini mungkin lebih bisa masuk ketika social enterprise yang ditawarkan gitu ya. Karena value-nya lebih ke arah sosial sehingga orang-orang juga akan lebih mudah memberikan bantuan dan dana semi komersial ini. Ya. Dan yang terakhir bisa didapati dari dana sosial. Nah, dari mana? Dari hibah. Jadi teman-teman ngasih proposal hibah gitu ya ke pemerintah, ya perusahaan itu bisa. Cuma memang kalau kita bicara hibah, biasanya kalau kita pengen dapetin hibah-hibah dari perusahaan, dari pemerintah, kita sebagai lembaga yang mengajukan hibahnya itu harus berbadan hukum. Ya, apakah itu yayasan, apakah itu perkumpulan dan lain sebagainya. Ya. Tapi kalau tidak berbadan hukum, gimana caranya kita ngajuin hibah? Kita bisa akses hibah-hibah yang diberikan oleh swasta atau lembaga-lembaga pendonor lainnya. Atau lembaga-lembaga sosial yang dia juga punya program dana hibah untuk kegiatan kewirausahaan sosial. Sekarang banyak. Ya, ini banyak. Atau yang berikutnya kalau dengan perusahaan, itu dengan kerjasama program CSR-nya.
Ya, kan tiap perusahaan itu didorong untuk mereka punya tanggung jawab sosial untuk mengatasi permasalahan sosial yang berada di lingkungan kerja perusahaan itu atau bahkan ya di Indonesia lah pada umumnya. Nah, teman-teman bisa akses dana perusahaan itu sebagai dana sosial untuk menjalankan aktivitas kewirausahaan sosial yang kalian lakukan. Dan kalau kita bicara dana sosial ini tidak ada pengembalian, ya. Jadi dana itu memang diberikan untuk hibah dan setelah itu lepas. Mereka tidak harus ada pengembalian dari dana yang mereka berikan. Ya, ini dana sosial dan ini sangat masuk ke kewirausahaan sosial. Karena kalau di bisnis secara konvensional ini nggak bisa diakses, kayak sulit lah. Tapi kalau kita bicaranya konsep kewirausahaan sosial, maka dana sosial ini pun sangat-sangat mungkin untuk bisa diakses. Ya, jadi ini kalau teman-teman bicara pendanaan, ya kalau kita bicara social enterprise itu akses pendanaannya bisa banyak. Ya, jadi kemungkinan teman-teman untuk bisa memulai jauh lebih tinggi dibandingkan teman-teman ketika ingin menyelenggarakan sebuah bisnis konvensional, ya. Jadi ini proses pendanaannya, ya. Oke. Nah, ini tadi apa yang saya jelaskan, teman-teman bisa bacalah ya. Dari ekosistem kewirausahaan sosial, aspeknya apa aja, kondisi yang mendukungnya apa, kondisi yang menghambatnya apa, ini teman-teman bisa baca, ya. Nah, yang berikutnya, yang penting juga untuk saya sampaikan ke kalian, saya ingin jelasin ada tipe-tipe kewirausahaan sosial di Indonesia tuh ada apa aja sih gitu ya. Nah, secara umum ya, tipe-tipe kewirausahaan sosial di Indonesia ini tuh ada 4 bentuk ya. Ada yang community based, non profit, hybrid dan profit for benefit ya. Nah, apa bedanya? Ya, apa bedanya? Saya coba jelasin satu-satu. Yang pertama, tipe social entrepreneur di Indonesia itu adalah community based. Jadi community based itu adalah sebuah kewirausahaan sosial yang dilakukan berbasis komunitas, ya, di mana komunitas yang melakukan aktivitas kewirausahaan sosialnya itu adalah komunitas atau masyarakat yang sedang mengalami atau terdampak permasalahan berkaitan dengan isu tertentu. Contoh, ya, di satu desa, ya, angka kejadian permasalahan gizi atau stuntingnya tinggi, ya. Dengan konsep community base ini, masyarakat yang ada di daerah tersebut, mereka kemudian melakukan musyawarah gitu ya, atau yang lebih gampang lah, yang lebih gampang, yang lebih banyak ditemukan jangan masalah gizi deh, sampah aja ya, yang ini contohnya udah banyak dilakukan oleh orang-orang di desa, ya. Jadi ada permasalahan sosial itu adalah sampah di lingkungan daerah desa tersebut, ya. Kemudian akhirnya masyarakat di sana, ya masyarakat desa A yang memang sampahnya tuh banyak di situ sehingga sering menimbulkan banjir atau gangguan lingkungan lainnya, mereka bermusyawarah, ya setelah mendapat pelatihan misalkan dari teman-teman mahasiswa atau dari profesional lainnya, mereka kemudian bermusyawarah gitu kan untuk mengatasi masalah sampah ini bagaimana kalau kita bikin bank sampah, ya. Bank sampah ini kita akan dorong supaya sampah-sampah yang anorganik dan organik itu dipisahkan. Sehingga yang bisa didaur ulang nanti kita akan jual itu atau bahkan mungkin dibikin satu kerajinan daur ulang dan yang tidak bisa didaur ulangnya gitu ya, sampah-sampah basah ya dari rumah tangga gitu kan kita jadikan kompos. Untuk komposnya itu kita pakai bertani atau komposnya bahkan dijual. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, pelaku dari kegiatan community base ini, yang sifatnya community base ini, dia adalah orang-orang yang memang dilanda masalahnya. Jadi dia memberdayakan diri mereka sendiri. Konsepnya seperti itu. Ya. Jadi kalau community base ini, yang melakukan aktivitas kewirausahaan sosialnya adalah orang yang memang atau kelompok masyarakat yang memang sedang mengalami permasalahan itu. Sehingga mereka bersama-sama memberdayakan dirinya secara volunteer, secara relawan. Jadi pekerjanya siapa? Relawan. Ya. Kenapa relawan? Ya iya relawan karena orang-orang yang mengerjakannya adalah orang-orang yang terdampak, orang-orang yang memang sedang memiliki masalah itu. Mereka memberdayakan diri mereka sendiri untuk bisa keluar dari masalah itu, membangun sebuah sistem gitu kan. Dan pendanaannya didapatkan dari sebuah pendanaan yang sifatnya
kolektif, iuran antar warga gitu kan dan lain sebagainya. Kepemilikannya pun menjadi kolektif gitu kan dan kontrolnya pun dilakukan secara demokratis karena dibangun atas dasar kesepakatan bersama yang dilakukan oleh masyarakat itu. Ya. Itu yang dikatakan community base, ya. Atau kader posyandu gitu ya tadi untuk menyelesaikan masalah gizi, mereka bikin kewirausahaan sosial warung gizi, ya. Jadi ibu-ibunya memberdayakan diri mereka untuk bisa bikin MPASI atau makanan pendamping yang bagus buat balita yang sehat, mereka pelatihan ke puskesmas, mereka belajar tentang kewirausahaan sosial gitu ya. Mereka jualan gitu kan dan sebagian dana keuntungannya itu dipakai untuk subsidi anak-anak yang balita gizi buruk gitu ya. Itu adalah community base. Cirinya apa? Yang diberdayakan adalah diri sendiri. Artinya siapa? Orang yang sedang mengalami permasalahan atau isu-isu sosial tertentu yang dia memberdayakan dirinya agar bisa membawa lingkungannya keluar dari masalah itu. Pekerjaannya dilakukan secara volunteer dan kepemilikannya kolektif serta kontrolnya demokratis. Itu community base. Itu ciri yang pertama, ya. Ada juga yang kedua, ya, jenis yang kedua selain community base, ada non-profit. Apa bedanya kalau non-profit? Kalau non-profit ini kegiatan kewirausahaan sosialnya ini ya dilakukan pemberdayaannya itu konsepnya itu dengan memberdayakan orang lain. Jadi orang-orang yang melakukan kegiatan social enterprise-nya bukan orang yang punya masalah pada isu itu. Tapi dia lebih kepada memberdayakan orang lain. Nah, pekerjanya pun yang ada di dalamnya memang mayoritas masih relawan, tapi ada sebagian orang-orang profesional yang digaji untuk menjalankan itu. Ya. Dan biasanya dana sosial atau dari mana dananya diperoleh, itu diperoleh lewat dana sosial. Contohnya apa? Lembaga-lembaga zakat, ini konsepnya adalah non-profit. Ya, mereka memberdayakan orang lain, gitu kan? Karena yang mengerjakan kegiatan social enterprise-nya orang-orang yang ada di lembaga zakat itu bukan mereka yang sedang bermasalah, tapi yang bermasalah itu orang lain. Nah, maka lembaga-lembaga ini seperti lembaga zakat atau lembaga sosial gitu ya, mereka mengumpulkan uang dari dana-dana sosial, di dalamnya pun ada karyawan yang dibayar secara profesional, tapi masih tetap melibatkan banyak relawan dalam kegiatannya. Ya, ini dikatakan non-profit. Ya, lembaga crowdfunding seperti Kita Bisa ini adalah tipe social entrepreneur non-profit. Karena yang mereka manage adalah dana sosial, mereka juga punya karyawan tetap yang digaji dengan gaji-gaji yang layak gitu kan. Tapi dalam pelaksanaan kegiatannya mereka melibatkan banyak volunteer. Ya. Dan tujuannya tetap untuk memberdayakan orang lain yang mengalami permasalahan di bidang tertentu. Ini yang kedua adalah tipe social enterprise yang non-profit. Ya. Terus ada yang ketiga, ini hybrid. Hybrid itu gimana cirinya? Kalau hybrid sama, yang diberdayakan adalah orang lain. Jadi orang-orang yang melakukan aktivitas kewirausahaan sosial pada pola hybrid bukan mereka yang sedang bermasalah gitu. Tapi orang lain yang bermasalah dan kalau kita bicara hybrid sebenarnya lebih banyaknya adalah orang-orang yang kerjanya profesional di dalam tipikal hybrid ini. Ya, tapi tetap melibatkan volunteer. Dan dana yang dikelolanya ini dia dananya beragam, tidak hanya dana sosial, tapi semi komersial juga dikelola, dana komersial juga dia kelola dan lain sebagainya. Ya, contoh apa? Misal, saya punya lembaga konsultan. Lembaga konsultan saya ini fokus pada penyelesaian masalah-masalah kesehatan masyarakat dengan pola-pola pemberdayaan. Ya, saya punya lembaga konsultan yang bergerak seperti itu. Ya, yang kita berada di lembaga konsultannya, kita adalah orang-orang profesional yang digaji secara layak gitu ya dari kegiatan konsultansi yang kita lakukan. Tapi dalam pelaksanaan kegiatan kita masih perlu relawan yang jumlahnya tidak lebih banyak daripada pegawai profesionalnya. Beda dengan lembaga non-profit ini nih. Ya, kalau yang non-profit lebih banyak volunteer dibanding profesionalnya. Tapi kalau hybrid lebih banyak profesionalnya dibanding volunteer. Ya. Tapi konsep pemberdayaannya kita memberdayakan orang lain. Yang kita berdayakan adalah orang lain bukan diri kita yang mengalami masalah itu gitu. Tapi kita memberdayakan orang lain dengan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi
di tengah masyarakat. Yang kami kelola dananya ada dana sosial tentu gitu ya, tapi banyak juga dana-dana yang sifatnya profesional. Kita dibayar untuk melakukan kegiatan ini ya, untuk membantu perusahaan menyelesaikan masalah sosial tertentu di lingkungan perusahaannya, dan di satu sisi ketika permasalahan itu diselesaikan, branding mereka naik. Ya, jadi dana yang dikelola macam-macam. Ada dana sosial, ada dana semi komersial, bahkan ada dana komersial juga gitu ya, yang kita gunakan untuk pelaksanaan kegiatan itu. Ini yang dikatakan hybrid, ya. Tapi ada juga yang pola yang terakhir, ini adalah yang tipenya profit for benefit, ya. Kalau profit for benefit yang mengerjakan 100% profesional, ya, dia tidak melibatkan relawan. Dan konsepnya sama, yang diberdayakan orang lain, bukan pelaku social entrepreneur-nya yang diberdayakan. Karena mereka sudah berdaya. Jadi mereka melakukan kegiatan untuk memberdayakan orang lain. Nah, yang membedakan apa? Pendanaannya dia independen, ya. Jadi tidak lagi memanfaatkan dana sosial, tapi bagaimana pengelolaan yang dilakukannya itu independen dari dana komersial mungkin ya, tapi untuk tujuan benefit yang baik terhadap masyarakat. Contoh apa? Misal ada satu lembaga yang bergerak pada bidang social entrepreneur yang polanya profit for benefit. Dia itu mengambil hasil-hasil pertanian, misalkan teh, ya perkebunan gitu kayak teh, misalkan tuh kopi gitu ya, dari petani-petani kopi yang kalau dia bayar itu ke tengkulak harganya murah. Ya, katakanlah misalkan per kilonya dibayar 5.000 gitu ya. Nah, orang-orang yang melakukan kegiatan profit for benefit ini dia akan beli harganya jauh lebih tinggi dibanding tengkulak, katakanlah 7.000 ya, tapi dia akan mendapatkan supply yang tetap dari harga kopi atau teh tersebut. Nah, yang dia lakukan adalah dia melakukan rebranding yang bagus dengan kemasan yang bagus ya, eksekutif gitu ya, eksklusif, premium gitu kan. Dia sasar orang-orang yang menengah ke atas gitu sehingga dia dapat harga jual yang jauh lebih tinggi dibandingkan kompetitornya. Ya. Ini yang dikatakan profit for benefit. Dia ngejalanin usahanya, nge-manage dananya independen. Full semua pekerjaannya profesional, tapi dia memberikan benefit kepada para petani dengan membeli harga taninya dengan harga yang lebih mahal ya dibandingkan tengkulak. Atau misalkan kalau dalam bidang kesehatan gitu ya, home care itu termasuk salah satu aktivitas kewirausahaan sosial yang tipenya profit for benefit ya. Kenapa? Karena home care ini dia pendanaannya untuk kita bisnis home care tentu semuanya full independen, pakai dana komersial. Pekerjanya semuanya full profesional, ya. Lalu masalah apa yang kita selesaikan, Pak, gitu ya kalau ngomongin home care? Masalah yang pertama kita selesaikan adalah masalah lapangan pekerjaan yang banyak terjadi pada tenaga-tenaga kesehatan, ya. Yang mereka nggak diterima di klinik, nggak diterima di rumah sakit, atau kerja di klinik, kerja di rumah sakit, tapi gajinya masih kecil gitu ya. Dengan mereka mengikuti kegiatan home care, mereka bisa terberdayakan untuk mendapatkan akses pekerjaan yang baik dengan pendapatan yang cukup lumayan tinggi. Karena kan harga home care itu mahal, ya. Itu di satu sisi. Bagi nakes, dia punya benefitnya, ya. Yang kedua, bagi penerima layanan pun mereka terpenuhi kebutuhannya karena ada orang-orang yang sangat sibuk sekali gitu kan sehingga waktu sangat berharga, maka ketika dia harus pergi ke klinik atau ke rumah sakit, lebih banyak waktu yang dikorbankan oleh orang itu dibandingkan dia ketika berdiam diri di rumah dan tenaga kesehatan yang datang ke sana, ya. Atau memang pasien-pasien yang dia tidak memungkinkan mobilisasi. Gara-gara dia memang sudah disabilitas berat gitu ya, ketergantungan berat atau harus melakukannya perawatannya total care gitu ya. Itu kan ada masalah. Kita membantu memberdayakan masyarakat-masyarakat yang menghadapi masalah tertentu lewat sebuah skema bisnis sosial seperti tadi. Ya, itulah yang dikatakan profit for benefit. Jadi, aktivitas kewirausahaan sosial yang kita lakukan walaupun full komersial, full pendanaan independen, full dikerjakan oleh profesional, tapi ada aspek pemberdayaan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh orang lain. Ya. Nah, ini tipenya, ada 4 tipe. Ya, community based, non profit, hybrid atau profit for benefit. Nah, teman-teman akan melakukan apa? Ya, itu silahkan nanti jadi pertimbangan. Kalau saya pribadi, saya melakukan keempat hal ini.
Community base kita bangun bersama para komunitas binaan kita. Non-profit kita punya lembaga volunteer doctors yang memang bergerak hanya untuk manage dana sosial ya dan dilakukan mayoritas oleh volunteer. Kita punya lembaga juga yang bergerak dalam bidang pengelolaan social enterprise yang sifatnya hybrid, konsultan kesehatan tadi, dan yang terakhir profit for benefit lebih banyaknya pada akses terhadap layanan kesehatan. Ya, ini yang kita kerjakan. Oke, ini tipe-tipenya teman-teman ya, gitu. Nah, lalu bagaimana sih ketika kita akan memulai untuk menyelenggarakan aktivitas kewirausahaan sosial? Maka yang pertama diawali oleh panggilan ini nih, ya. Apa sih masalah sosial khususnya bidang kesehatan yang membuat kamu gelisah, membuat kalian itu tergerak untuk melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah tadi. Maka kalau kita bicara social enterprise, yang pertama itu harus muncul adalah panggilan dari masalah apa yang ingin kamu selesaikan. Itu yang pertama, ya. Baru yang kedua, setelah kamu gelisah akan satu hal permasalahan yang ada di lingkungan kamu, masuk ke tahap membangun ide, ya. Kira-kira solusi apa sih yang pengen kamu tawarin untuk ngatasin masalah ini gitu ya. Kalau solusi ini dilakukan, diharapkan apa sih yang terjadi perubahannya pada permasalahan yang tadi kamu sasar gitu ya. Terus setelah kamu memasuki fase ide, yang berikutnya dilakukan adalah kamu menyusun konsep. Bagaimana ya proses pemberdayaannya yang akan dilakukan gitu ya. Strategi sama prinsip bisnisnya gimana ya gitu. Nah, kalau kita ngomongin strategi sama prinsip bisnis nyambung dengan kuliah-kuliah kewirausahaan kita yang lain. Ya, karena sama. Proses bisnisnya sama aja dengan bisnis pada umumnya gitu ya. Terus indikator apa saja sih yang harus dimonitor untuk mengevaluasi dampaknya? Karena kan tadi bicara social entrepreneur, kita harus bicara dampak yang bisa diukur. Ya, jadi tahapannya secara sederhana begini. Apa masalah yang bikin kamu gelisah? Kamu punya ide apa gitu kan? Dan dengan ide yang kamu punya diharapkan terjadi perubahan apa pada masalah tersebut? Dan yang terakhir, konsepnya gimana sih untuk bisa mengeksekusi ide ini menjadi sebuah konsep bisnis yang bagus? Secara sederhananya terbagi ke dalam 3 fase ini. Ya, nah kalau pengen lebih detailnya, ini bisa didetailkan seperti ini. Jadi kita mengidentifikasi masalahnya secara spesifik apa, ya. Dan yang kedua, theory of change-nya gimana. Jadi ketika kamu punya solusi apa, maka perubahan yang diharapkan adalah apa. Ya, jadi ketika kamu tadi terpanggil nih, yang pertama gelisah akan satu masalah tertentu gitu ya di bidang kesehatan, kamu punya ide. Idenya tuh apa? Dengan melakukan apa, maka diharapkan akan terjadi apa. Nah, baru nanti kamu nyusun konsep ya dengan kalau saya sih gampangnya pakai logical framework model aja dengan input, proses, outputnya itu apa. Jadi setelah ini masuk ke fase konsep untuk kamu merumuskan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas social entrepreneur ini inputnya apa aja sih yang dibutuhin dari mulai orangnya, sarana prasarananya, dananya gitu kan dan lain sebagainya. Apa aja sih yang saya perlukan gitu di fase input ya. Terus yang kedua harus dipikirkan aktivitasnya atau prosesnya apa sih yang akan dilakukan gitu. Jadi gimana proses pemberdayaan yang akan dilakukannya, gimana proses bisnis yang nanti akan saya kerjakan gitu. Itu masuk di activities. Nanti output, outcome dan impact ini adalah segala sesuatu ya yang ingin kamu ukur baik itu jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang dari aktivitas yang kamu lakukan. Ya misal nanti impact-nya adalah menurunnya angka stunting gitu ya. Atau impact-nya menurunnya angka atau kematian yang diakibatkan gara-gara komplikasi penyakit tidak menular gitu. Ini dampak jangka panjang ya. Tapi kalau jangka menengahnya misal gitu ya, hipertensinya terkontrol ya. Masyarakat di sana punya tekanan darah tinggi yang terkontrol. Atau jangka menengahnya lagi masyarakat di sana jadi punya kesadaran yang bagus untuk datang ke posyandu untuk melakukan pemantauan pertumbuhan gitu ya. Atau misalkan jangka pendeknya dengan adanya ini gitu ya kebutuhan gizi di masyarakat yang ibunya bekerja gitu ya bisa terpenuhi lewat penjualan makanan sehat bayi yang saya lakukan gitu. Itu kan output. Outcome-nya apa? Oh, ternyata terjadi peningkatan berat badan tiap bulannya. Impact-nya apa? Oh, tidak ada lagi masyarakat atau bayi balita di daerah itu yang gizi buruk, ya.
Jadi ini fase konsep yang berikutnya harus kalian kerjain. Nah, kalau yang berikutnya, nanti ini ada di mata kuliah yang berikutnya lah. Nggak harus dikerjakan di mata kuliah yang ini. Teman-teman menyusun model bisnis, bikin kanvas model bisnis, bikin bisnis plan, dan lain sebagainya. Ya, tapi di fase sekarang, teman-teman mengerjakan yang 1, 2, 3 dulu aja. Ya, ini. Nah, kalau dari segi kesehatan ya sama, teman-teman dari mulai analisis situasi kesehatan, identifikasi masalah, ya, menentukan prioritas masalah kesehatannya apa, ya. Baru ketika teman-teman menemukan masalah kesehatannya apa, kalian bikin kan fase ide tadi. Oh, saya mau bikin apa ya gitu. Diharapkan dengan saya bikin solusi ini, diharapkan akan ada perubahannya ini. Nah, maka perencanaannya apa nih fase konsep? Oh, inputnya perlu apa aja? Proses yang dilakukannya apa aja? Output yang diharapkannya apa? Outcome yang diharapkannya apa? Impact yang diharapkannya apa? Ya, baru nanti teman-teman bikin bisnis model kanvas, bikin bisnis plan ya, kemudian bikin prototipenya, kemudian implementasi dan evaluasi. Ini secara detailnya seperti itu. Nah, cuma yang nanti teman-teman akan lakukan di perkuliahan yang sekarang hanya sampai ke proses perencanaan aja, ya. Nah, nanti kita akan belajar ini nih, bisnis model kanvas. Bagaimana kamu menerjemahkan bisnis kamu ke dalam kanvas bisnis ini dari mulai nanti memetakan siapa sih mitra kuncinya, apa aktivitas utama yang dilakukannya, dari mana atau apa aja sih sumber daya inti yang saya perlukan ya. Apa sih value dari bisnis yang kita lakukan, bagaimana membangun relationship dengan customer ya. Channel-channel apa yang akan kita gunakan untuk melakukan promosi dan mendapatkan market ya. Segmen customer-nya siapa aja, dari mana saya akan dapat penghasilan, revenue dan biaya-biaya apa aja sih yang perlu dikeluarkan dan berapa banyak, ini nanti teman-teman akan tuangkan dalam bisnis model kanvas. Tapi nanti di perkuliahan berikutnya ya. Jadi nanti teman-teman harus bisa memetakan ini nih, seperti ini contoh lembaga zakat ya. Kalau lembaga zakat maka key partnernya adalah ini, aktivitasnya adalah begini, resources-nya adalah begini gitu ya. Kemudian customer relationship-nya begini, revenue stream-nya dari ini, dan cost structure-nya, ini bukan cost structure ya, salah. Harusnya cost structure-nya tuh, oh yang rutin adalah operasional kantor, variabelnya adalah ini, dan lain sebagainya. Ya, ini nanti teman-teman akan buat, tapi di perkuliahan yang akan datang. Sampai nanti ke ujung-ujungnya, teman-teman bikin bisnis plan. Ya, bikin latar belakangnya apa, visi misinya apa, tim dan struktur organisasinya apa, kanvas model bisnisnya tadi seperti apa, ya. Produk dan layanannya bagaimana gitu kan, kemudian bagaimana proyeksi keuntungan, laba dan yang akan kalian lakukan tadi gitu ya. Terus nanti dampak sosialnya apa sih gitu ya, yang bisa dihasilkan gitu kan. Sampai ke rencana anggaran dan pendapatan dan pengeluarannya, ini nanti akan kalian buat di step-step berikutnya ya. Jadi kalau kita bicara social enterprise ya sebenarnya sama aja sih, poin-poinnya ini bicara dengan poin-poin yang kalian pelajari di kewirausahaan. Ya ada struktur pendapatan, strategi pengelolaan risiko, dan lain sebagainya. Ini yang nanti kalian lakukan. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan mengenai pengenalan konsep kewirausahaan sosial di bidang kesehatan. Ya, nah yang menjadi tugas kelompok, ya, yang nanti akan dipresentasikan pekan depan adalah teman-teman mengerjakan ini. Ya, 1, 2, 3. 3 tahap ini. Dari mulai nanti teman-teman merencanakan konsep kewirausahaan sosial yang akan kalian lakukan itu apa, dengan diawali oleh masalah spesifik apa sih di bidang kesehatan yang ingin kalian selesaikan dan kenapa kalian ingin menyelesaikan masalah tersebut. Itu poin pertama yang harus kalian jawab. Ya. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah tadi, gitu ya, ide apa sih yang akan kalian tawarkan dalam bentuk kewirausahaan sosial yang nanti akan dilakukan, dan dari ide tersebut diharapkan ada perubahan apa yang akan terjadi, ya. Jadi fase idenya kalian lakukan tuh, oh ada masalah ini. Maka untuk mengatasi masalah ini, apa yang akan saya lakukan ya? Berkaitan dengan konsepnya konsep kewirausahaan ya. Jadi apa yang akan saya lakukan dan diharapkan dengan saya melakukan hal tersebut, perubahan apa yang terjadi, ya. Nah, baru tahap yang ketiga setelah kalian punya fase ide tadi, ya, gitu. Misal contoh aja yang gampang tadi saya sampaikan, bank sampah.
masalahnya adalah sampah gitu ya. Kalian cerita tentang kenapa sih masalahnya sampah gitu kan. Nah, di fase idenya kalian bikin oh fase ide saya adalah saya pengen bikin bank sampah. Dengan adanya bank sampah ini akan mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan karena pembuangan sampah yang tidak baik, tidak teratur dan lain sebagainya. Ya, nah dengan harapan adanya bank sampah orang jadi terdorong untuk ngumpulin sampah karena dia dapat uang, gitu kan? Kayak gitu, itu theory of change-nya. Nah, maka setelah itu teman-teman bikin fase konsepnya apa? Dari mulai input yang diperlukannya apa aja sih, sumber daya yang diperlukannya dari mulai sumber daya manusianya butuhnya apa aja sih gitu, ya. Kemudian sarana prasarana yang diperlukannya apa aja sih gitu ya. Kemudian dana yang dibutuhkannya apa aja sih gitu ya. Dan seterusnya. Ya, kalian analisis untuk melakukan itu, input apa saja yang akan kalian perlukan. Ya, kayak gitu. Terus yang kedua, dari segi aktivitas gitu ya, kalian harus bisa menjabarkan kegiatannya atau proses bisnis yang akan dilakukannya itu apa. Bagaimana proses pemberdayaan yang akan dilakukan terhadap masyarakat atau kelompok sasarannya. Ya. Bagaimana proses bisnis yang nanti akan dijalaninya. Ya. Dan seterusnya kalian bikin di fase atau di point activities. Untuk kemudian nanti kalian harapkan output-nya apa, outcome-nya apa, dan impact-nya apa. Ya. Jadi ini yang menjadi tugas di pertemuan berikutnya. Ya. Jadi pekan depan kita akan diskusi ini dulu nih. Ya, identifikasi masalah, ya. Kemudian theory of change-nya gimana, jika kamu melakukan apa, maka perubahan apa yang terjadi. Dan yang berikutnya, tentukan fase konsepnya. Input-nya apa aja, activities-nya apa aja, output, outcome, impact yang diharapkannya apa aja. Cukup sampai fase konsep aja atau proses perencanaan dalam hal logical framework model aja. Kanvas model bisnis sama bisnis plan-nya nggak usah dulu. Ya, jadi 3 tahap ini, dari mulai tahap mengenali masalah, membuat ide, dan membangun konsep, itu yang akan dipresentasikan oleh teman-teman pada pertemuan yang akan datang. Ya, itu saja teman-teman semua yang bisa saya sampaikan pada sesi perkuliahan kali ini. Ya, semoga bisa dipahami, ilmunya diimplementasikan, dan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik.